Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Tenang saja Pak Bayu, kami akan bantu, ucap mereka yang sudah rantah dan percaya dengan perkataan Pak Bayu, di mana Joko dan yang lainnya pergi ke sana dengan tujuan mendamaikan desa. Mereka berharap setelah mereka tiada, desa ini benar-benar damai. Selama ini tak ada manusia yang berani datang ke hutan larangan, namun mereka dengan sukarela datang ke sana demi keselamatan banyak orang. Hal itu tentu membuat kagum mereka yang masih mempunyai hati nurani. Terima kasih bapak-bapak, ucap Pak Bayu dengan tulus. Ternyata masih ada warga yang peduli. Sama-sama, salah satu dari mereka menepuk punggung Pak Bayu sebelum berlalu. Semoga kalian baik-baik saja di sana, gumam Pak Bayu sembari menatap hutan rimbun di kejauhan. Dia segera pulang karena hari mulai senja. Selain itu, dia tak mungkin berlama-lama menitipkan Yati yang sedang sakit pada Surti. Baru sekitar pukul 10 malam, Santi dan yang lainnya bisa tidur dengan nyenyak tanpa gangguan apapun lagi. Itu pun karena Kiai Abdullah membaca surat-surat pendek dengan suara keras. Sekitar jam 4 pagi, mereka bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Namun Kiai Abdullah tetap tak mengizinkan siapapun keluar sebelum matahari terbit, sehingga mereka memilih tayamum sebagai pengganti wudhu. Sekitar pukul 5:30, mereka baru bisa membuka tenda karena hari sudah mulai terang. Namun Joko yang keluar pertama kali dibuat terkejut saat melihat ke sekeliling. Astagfirullah, di mana ini? Joko berteriak saat kepalanya keluar dari dalam tenda. Ada apa, Mas? Santi dan yang lainnya ikut penasaran, lalu merangsek keluar. Kok bisa? Santi menutup mulutnya tak percaya. Dia masih mengingat jelas bagaimana kondisi di hutan sekeliling tenda semalam. Bukan seperti ini. Bahkan dia menoleh ke sekeliling mencari bekas tungku tempat dia masak. Namun nihil, hanya ada tanaman sayur milik warga. Astagfirullah. Yang lainnya ikut beristighfar karena kaget sekaligus kecewa. Pemandangan di luar tenda bukan lagi di hutan tempat mereka bermalam kemarin, melainkan kembali ke ladang warga yang jaraknya tak jauh dari rumah Joko. Bahkan 1 meter di depan tenda adalah jurang setinggi kurang lebih 5 meter. Kalau saja mereka lengah, mungkin nasib naas akan menimpa salah satu dari mereka. Kita benar-benar dipermainkan oleh para penghuni hutan itu, ucap Joko sembari mengepalkan kedua tangannya. Dimas terlihat pucat pasih menyaksikan hal janggal seperti ini. Ini benar-benar di luar dugaan dan tak pernah terjadi selama hidupnya. Semenjak masuk ke desa Wanimah, dia jadi lebih sering mengalami hal-hal gaib seperti ini. Terkadang kepalanya tak bisa mencerna apa yang terjadi. Namun hal inilah kenyataannya. Lalu, bagaimana ini Pak Kiai? Ahmad terduduk di tanah. Dia tak bisa menopang tubuhnya karena kakinya terasa lemas. Ahmad telah mengerahkan seluruh tenaganya kemarin, namun nyatanya itu hanya sia-sia belaka. Itu artinya kita harus sampai di sana sebelum malam tiba. Bila perlu, tetap berjalan walaupun dalam keadaan malam, jawab Kiai Abdullah sembari menatap hutan rimbun di kejauhan. Yang masih bersedia, silakan. Namun yang tidak sanggup, boleh kembali ke rumah Nak Joko, sambung Kiai Abdullah. Bang, sebaiknya Bapak pulang saja. Jangan dipaksakan. Santi menghampiri Ahmad yang masih terlihat kecewa.
Santi juga tak yakin tenaga Ahmad akan sampai di sana atau tidak. Tidak, kalau Bapak tidak ikut ke sana, siapa yang akan menjaga kamu? Ahmad menggeleng kuat. Masih ada Mas Joko, Kiai Abdullah dan Dimas yang menjaga Santi. Mereka tidak mungkin meninggalkan Santi di sana. Jawab Santi dengan wajah meyakinkan. Kalau kamu masih mau lanjut, Bapak akan ikut. Tapi kalau kamu berhenti, Bapak juga akan berhenti. Ucap Ahmad dengan nafas tersengal. Sungguh pilihan yang berat. Di sisi lain Santi masih ingin ikut ke hutan larangan. Namun di sisi lain, dia tak ingin bapaknya jatuh sakit karena terlalu lelah. Asri pasti akan memarahinya jika membawa Ahmad pulang dalam keadaan sakit. Pak, jangan seperti ini, ucap Santi dengan pandangan memohon. Sekarang pilihan ada di kamu, jawab Ahmad tak bisa dibantah. Andai kamu tahu, Santi, Bapak akan melakukan apapun demi melindungi kamu. Bapak ingin selalu berada di sisi kamu, sambung Ahmad dalam hati. Ahmad yakin jika penyakit mata batin Santi memang sudah kembali terbuka seperti dulu. Santi menoleh pada Joko, seolah meminta pendapat sang suami. Sebagai suami, Joko tahu betul apa yang saat ini Santi rasakan. Joko mendekati Ahmad setelah bergelut dengan hatinya tentang mana yang harus dia bujuk untuk mengalah. Dan setelah dipertimbangkan, dia memilih Ahmad. Pak, saya tahu Bapak berat melepas Santi. Setelah memiliki Julaika, saya paham bagaimana rasa takut kehilangan anak perempuan. Tapi Bapak harus yakin, jika saya dan yang lainnya akan menjaga Santi sebaik mungkin. Bila perlu dengan nyawa saya sendiri. Bapak tak perlu khawatirkan Santi. Saya akan membawa Santi kembali ke hadapan Bapak dalam keadaan bernyawa. Entah keberanian dari mana Joko berkata seperti itu. Padahal hidup dan mati seseorang tidak ada yang tahu. Bahkan saat ini, dia tak tahu apakah janjinya untuk membawa Santi kembali dengan selamat bisa dipegang atau tidak. Terlihat jelas jika Ahmad juga sedang bergelut dengan hatinya. Pak, panggil Santi dengan lirih. Nada panggilan itu memang selalu berhasil mendobrak pintu hati Ahmad yang begitu keras. Ya sudah, Bapak akan pulang ke rumah Pade Bayu. Kalian pergilah. Semoga perjalanan kalian tak ada hambatan sehingga bisa kembali dengan selamat. Ucap Ahmad dengan berat hati. Dia tahu kalaupun memaksa ikut, mungkin hanya akan menyusahkan yang lain saja. Selain itu, dia tak bisa berlama-lama mengulur waktu karena mereka harus segera berangkat. Dan untukmu Joko, Bapak pegang janjimu. Ahmad menepuk punggung menantunya itu dengan tatapan tajam. Terima kasih telah mengizinkan saya membawa Santi, Pak. Joko bertekad untuk memegang janjinya sendiri. Terima kasih, Pak, ucap Santi dengan senyum mengembang. Sama-sama. Hati-hati. Masih terlihat ketidakrelaan dalam wajah Ahmad. Pak Kiai, maaf, saya tak bisa menemani sampai ke hutan larangan. Tapi saya akan mendoakan kalian dari kejauhan. Ahmad berpamitan dengan Kiai Abdullah. Tak apa Pak Ahmad, saya mengerti. Mungkin ini yang terbaik. Kiai Abdullah tersenyum memaklumi. Ahmad kemudian beralih pada Dimas yang kini sedang membongkar tenda. Dim, semoga perjalanan jauhmu tak mengecewakan. Maaf saya tak bisa menemanimu, ucap Ahmad. Semoga saja Pak. Tolong sampaikan pada ibu dan bapak bahwa saya baik-baik saja. Pasti saat ini mereka sedang khawatir, jawab Dimas. Pasti akan kusampaikan. Ahmad berjalan gontai menuju desa Wanima, mengikuti jalan yang kemarin siang mereka lalui.
Kini hanya tinggal 4 orang yang akan kembali melanjutkan perjalanan. Setelah semua urusan tenda dan perut selesai, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Langkah kaki saat ini terasa lebih cepat dari kemarin. Jika kemarin Kiai Abdullah masih mempertimbangkan kesehatan Ahmad, namun saat ini dia hanya membawa anak-anak muda yang masih sehat dan sudah pasti masih kuat berjalan jauh. Sedangkan untuk dirinya, dia tahu kapasitas tubuhnya. Mereka kembali berjalan dengan jalur yang sama seperti kemarin. Tak perlu susah payah mencari jalur, karena sudah banyak bekas tebasan semak belukar, sehingga mereka hanya perlu mengikutinya. Sesekali mereka beristirahat untuk sekedar minum air dan meluruskan kaki yang urat-uratnya terasa kencang. Itu pun tak lebih dari 10 atau 15 menit. Kita harus segera sampai di sana. Jangan biarkan mereka terus mengulur waktu. Kasihan para arwah yang sudah menunggu bantuan kita, ucap Kiai Abdullah setiap sesi istirahat. Semangat Santi juga tak kalah dengan semangat para laki-laki. Walaupun baru 20 hari pasca melahirkan, namun dirinya tak merasakan sakit di area intim maupun perutnya. Perjalanan semakin jauh. Mereka hampir sampai di area hutan kemarin. Berkaca dari perjalanan kemarin, saat ini Santi tak banyak melihat ke kanan dan ke kiri. Dia memilih fokus ke depan dengan untayan doa yang tak putus. Astagfirullah, ucap Kiai Abdullah sembari menggeleng pelan. Santi dan Joko ikut beristirahat saat mereka sampai di area hutan kemarin. Pasalnya, tak ada yang berbeda dengan hari kemarin. Semuanya masih tampak sama. Tak ada bekas tungku, tak ada bekas patok tenda. Bahkan ranting pohon serta dedaunan kering masih berada di tempatnya masing-masing. Seolah tak ada apapun yang mengusik ketenangan mereka. Semuanya tak perlu pelik di mata Kiai Abdullah, karena begitulah setan dengan tipu dayanya. Namun berbeda di mata Dimas, Santi dan Joko. Mereka bertanya-tanya, mengapa bisa seperti itu? Apa memang mereka tak pernah sampai sejauh ini dan tak pernah menginjakkan kaki di area ini? Atau mungkin mereka yang tak kasat mata memang tak sudi tempat mereka diinjak oleh manusia? Sudahlah, tak perlu dipikirkan. Kita lanjutkan perjalanan saja, ucap Kiai Abdullah. Dia tak ingin 3 orang di belakangnya larut dalam lamunan yang hanya akan membuat mereka lebih mudah merasuki. Iya Pak Kiai. Mereka kembali berjalan mengikuti langkah Kiai Abdullah. Semuanya kembali berjalan dan membuang jauh-jauh pikiran mereka tentang keanehan tersebut. Sejauh ini, tak ada apapun yang menghalangi jalan mereka. Tentunya karena tak sedikit pun mereka lalui dalam doa. Sedangkan di hutan larangan, suasana sedang terasa kacau. Hal itu dirasakan oleh Mbah Sur dan para pengikutnya yang masih setia dari zaman dulu. Hal ini sudah dirasakan dari 2 minggu yang lalu, sehingga dia memilih mengurung Marni di dalam hutan larangan. Namun terasa lebih gencar sejak 2 malam ke belakang. Mbah Sur bisa merasakan jika akan ada serangan yang akan datang, dan salah satunya bukanlah orang sembarangan. Selama puluhan tahun ini, tak ada siapapun yang berani mengusik kehidupannya di hutan larangan. Karena memang hal itu sudah dalam perjanjian yang dibuat di masa lalu oleh para sesepuh dan pendahulu desa Wanima. Namun diam-diam, Mbah Sur berkhianat pada perjanjian itu setelah para sesepuh dan orang-orang sakti di desa Wanima meninggal dunia. Dengan menggunakan arwah Marni untuk balas dendam pada warga desa Wanima, dengan alibi membalaskan dendam pada orang-orang yang menyakitinya. Namun sedikit demi sedikit, warga desa yang lain juga ikut menjadi korban, karena Marni tak segan-segan menyakiti siapapun yang menghalangi jalannya. Dengan begitu, sedikit demi sedikit, dendam Mbah Sur juga ikut terbalaskan. Mbah Sur juga tahu jika sebenarnya anak Marni masih hidup.
Namun dia memilih menyimpan rahasia itu agar Marni tak musnah dan bisa dia perdaya hingga kapanpun. Bila perlu hingga warga desa Wanimah habis tak tersisa. Selain itu, keberadaan Dimas yang sangat jauh tidak akan bisa Marni ketahui, karena Marni hanya berkeliaran di desa Wanimah. Kalau saja dia tahu jika Santi akan menguak rahasia itu dengan mudah, sudah pasti Mbak Sur akan memusnahkan Santi sejak dulu, bukan malah membawanya berkelana ke masa lalu, sehingga membuat Santi bisa membongkar jati diri Dimas dengan mudah. Awalnya semua itu Mbak Sur lakukan agar dia bisa memusnahkan Yuwati, karena janjinya pada Marni yang terus-menerus dia ulur. Mbak Sur kerap berjanji akan membantunya memusnahkan Yuwati yang dijaga ketat oleh siluman monyet. Dia menggunakan kesempatan kala Santi melanggar peraturan pamali keluar maghrib. Mbak Sur menyusun sebuah rencana dengan mengambil Sukma Zulaikha. Hal itu bertujuan untuk mengancam Yuwati. Hal itu memang berhasil, karena Yuwati dengan sukarela menukar nyawanya dengan nyawa Zulaikha. Tanpa Mbak Sur harus bersusah payah melawan Eyang Uruk yang mustahil untuk dikalahkan oleh dirinya. Marni tak akan musnah, karena masih ada Joko dan anaknya. Begitu pikir Mbak Sur saat mempertimbangkan pelenyapan Yuwati. Namun apa yang ditakutkan selama ini benar-benar terjadi. Dimas datang lalu mencari Marni dengan tujuan agar dia musnah dan kembali ke tempat yang seharusnya. Dengan begitu, dia juga akan ikut musnah sesuai perjanjiannya saat menghidupkan arwah Marni dahulu kala. Sedangkan dendamnya belum selesai, atau mungkin tak akan pernah selesai karena keserakahannya. Mbak Sur menoleh ke arah ratusan arwah yang sedang dia perbudak. Mereka terus hilir mudik membawa beban berat tanpa ampun. Mbak Sur selalu merasa puas jika melihat mereka tersungkur atau menderita karena siksaannya. Sungguh dia belum siap jika pemandangan indah itu akan segera lenyap karena kedatangan Santi dan rombongannya. Tutup seluruh pintu gaib. Jangan sampai mereka masuk ke dalam kawasan ini. Perintah Mbak Sur pada makhluk hitam besar yang setia mengabdi kepadanya. Jaga ketat pintu itu. Beritahu aku jika manusia-manusia itu mendekat, sambungnya. Mbak Sur berjalan mendekati jeruji gaib yang mengurung Marni. Dia mengucapkan jampi-jampi sembari berjalan mengelilingi jeruji gaib itu sebanyak 7 kali. Hal itu bertujuan agar Marni tak bisa merasakan keberadaan anaknya. Kau asetku satu-satunya. Jangan sampai hanya karena satu manusia membuat kita musnah. Tugasmu belum selesai, gumam Mbak Sur sembari menatap arwah Marni yang berdiri membeku tanpa ekspresi. Mbak Sur semakin gelisah karena merasa mereka semakin dekat dengan hutan larangan. Apa yang harus aku lakukan? Gumamnya sebagai berkaca pinggang. Karena tak pernah terancam seperti ini, Mbak Sur tak pernah memikirkan cara untuk menghindari dari serangan. Mbak Sur tahu jika salah satu dari 4 orang yang akan datang bukanlah orang sembarangan. Dia melihat ratusan orang yang membatu di belakangnya. Semalam Mbak Sur sudah bekerja sama dengan penghuni hutan untuk membuat mereka ketakutan dan putus asa. Namun nyatanya, cara itu gagal dan tak memengaruhi mereka sama sekali. Ya, semalam dia telah mengumpulkan puluhan penghuni hutan, termasuk para pengikutnya, untuk mengganggu rombongan Santi. Mbak Sur cukup puas melihat kinerja mereka. Dia pikir caranya itu berhasil membuat mereka kembali ke desanya dan melupakan tujuan mereka datang ke hutan larangan. Namun ternyata mereka kembali mendekat. Mbak Sur berlalu ke arah pintu gaib. Dari luar orang mungkin tak menyangka jika ada sebuah kerajaan gaib yang terhalang oleh pintu gaib tersebut. Dalam penglihatan mereka, mungkin hanya ada hutan belantara yang tidak ada bedanya dengan hutan-hutan lainnya. Namun jika mereka sudah melewati sebuah gerbang dengan ciri-ciri,
dua pohon besar yang sama persis di kanan dan kiri. Itu artinya mereka sudah masuk ke dalam hutan larangan dan tak akan bisa kembali dengan mudah. Tapi selama ini tak ada satupun orang yang terjebak di gerbang itu, karena warga desa Wanimah sangat patuh terhadap larangan orang-orang terdahulu, sehingga Mbah Surlah yang harus berkorban dengan menjemput mereka ke sana. Sedangkan Ahmad berjalan mengikuti jalan setapak yang biasa digunakan warga menuju ladang. Hanya perlu waktu 25 menit untuk sampai di rumah Joko. Sepanjang perjalanan, tak dia temukan satu orang pun yang di ladang yang begitu luas itu. Ahmad duduk berselonjor kaki di depan teras rumah Joko. Rasa lelah membuat dia tak memikirkan rasa takut. Apalagi dia tahu, di dalam rumah Joko masih ada Surti dan Pandi. Ahmad menetralkan nafasnya setelah melewati jalan menanjak di ladang tadi. Apalagi terkadang dia sedikit berlari karena merasa ada yang mengikuti. Krek. Pintu rumah terbuka diiringi keluarnya Pandi. Setelah beberapa detik lalu, dia mendengar suara derap langkah di samping rumah. Loh, Pak Ahmad. Kok Pak Ahmad sudah kembali? Mana yang lainnya? Pandi memberondong Ahmad yang sedang duduk di teras. Rasa khawatir membuat sifat cuek Pandi sedikit meredah. Ada rasa lega saat melihat Ahmad telah kembali. Dia menoleh ke belakang rumah untuk mencari yang lainnya. Pandi pikir tugas mereka sudah selesai, sehingga bisa kembali pulang secepat ini. Namun kedua alisnya menyatu saat tak ditemukan siapapun di sekeliling rumah. Saya pulang sendiri, Pak Pandi, jawab Ahmad dengan nafas tersengat. Loh, memangnya di mana yang lain? Dada Pandi mulai turun naik karena jawaban Ahmad yang kurang memuaskan. Mereka melanjutkan perjalanan ke hutan larangan. Lagi-lagi, jawaban yang diberi Ahmad kurang membuat Pandi puas, sehingga dia memilih mengambil air putih ke dalam dan menunggu Ahmad bisa bercerita. Setelah meneguk segelas air hingga tandas, Ahmad mulai menceritakan apa yang membuat dia kembali lebih cepat, serta apa yang mereka alami di perjalanan semalam. Terlihat jelas bagaimana kekhawatiran Pandi pada Dimas. Tak ada yang perlu dipikirkan, karena Dimas baik-baik saja. Saya yakin Yai Abdullah dan yang lainnya bisa menjaga Dimas. Dia juga berpesan agar Pak Pandi dan Bu Surti tak terlalu mengkhawatirkan dia di sana. Sebagai sesama orang tua, Ahmad mengerti apa yang dirasakan Pandi. Iya Pak Ahmad, mungkin kami terlalu menyayangi Dimas. Pandi menarik sedikit ujung bibirnya. Sungguh pemandangan langka bagi siapapun. Saya mengerti. Ahmad mengakhiri perkataannya karena dadanya masih terasa sesak. Namun tiba-tiba Pandi masuk ke dalam rumah, dan tak lama setelah itu dia kembali dengan 2 tas besar di tangannya. Loh, Pak Pandi mau kemana? Tanya Ahmad. Saya mau pindah ke rumah Pak Bayu. Saya tidak sanggup menghuni rumah ini lebih lama, jawab Pandi sembari mengunci rumah Joko. Apa kalian diganggu makhluk halus lagi? Tebak Ahmad. Bukan diganggu lagi Pak Ahmad. Saya dan istri saya hampir mati berdiri saat melihat setan dengan berbagai rupa tadi malam, jawabnya sembari bergidik ngeri. Semalam Surti dan Pandi memang menghuni rumah Joko, dan seperti biasa, para arwah gentayangan akan mengganggu seluruh penghuni desa di malam hari. Jika warga lain akan mematikan lampu, bahkan menutup mata dan kuping mereka saat teror datang. Berbeda dengan Pandi dan Surti yang memilih membuka gorden untuk melihat apa yang terjadi di luar, karena mereka tak tahu apa yang harus dilakukan. Bagi Pandi dan Surti, hal semacam itu bukan menakutkan dan membuat mereka trauma. Karena di kampung mereka tak pernah ada hal janggal seperti itu. Jadi mulai hari ini, Pandi memilih untuk mengungsi ke rumah Pade Bayu hingga Dimas datang. Lalu, mana Bu Surti? Sejak tadi Ahmad tak melihat wanita parubaya itu. Dia sudah di rumah Pak Bayu,
karena sibuk mengurus Bu Yati yang sedang sakit, jawab Pandi. Dia membawa 2 tas gendol itu dan bersiap pergi. Ahmad mengangguk paham. Dia memang sempat mendengar kabar jika Yati demam setelah menginap di rumah Joko. Apa Pak Ahmad akan menginap di rumah ini? Pandi menyodorkan kunci rumah pada Ahmad. Tidak. Saya juga akan menginap di rumah Pak Bayu, jawab Ahmad dengan cepat. Pandi yang ditemani istrinya saja tidak sanggup menginap di rumah itu sendiri. Apalagi Ahmad yang hanya sendirian. Bisa-bisa dia yang mati berdiri. Begitu pikir Ahmad. Kalau begitu kita pergi sama-sama sebelum hujan turun lagi, ajak Pandi sembari menatap langit yang masih berwarna abu-abu. Setengah jam lalu, Desa Wanima memang masih diguyur hujan lebat seperti biasa. Keduanya berjalan melewati hutan sawit tanpa orang pun yang mereka temui. Teror arwah gentayangan di desa ini benar-benar membuat mereka tak berani keluar walaupun di siang hari. Bahkan burung-burung di udara pun seakan tak diizinkan untuk berkicau. Tak ada pintu ataupun gorden yang terbuka seperti biasanya. Juga terdengar tawa dan tangis anak-anak akhir-akhir ini. Semuanya hening bak desa mati. Hanya ada kokok ayam dan suara hewan ternak di belakang rumah. Sedangkan para penghuni lebih banyak mengecilkan volume suara mereka. Bahkan mereka yang memiliki banyak ladang berencana untuk menjualnya dan pindah keluar desa. Mereka menganggap desa ini terkutuk dan tak ada lagi yang bisa diharapkan. Selain banyak menyimpan misteri dan kengerian, akses yang sulit dijangkau kendaraan juga menjadi pemicu ketidakbertahan mereka. Mereka juga beranggapan jika desa ini sudah terlalu jauh tertinggal dengan riuh kota yang sudah serba canggih dan modern. Di desa ini jangankan motor atau mobil, ponsel saja mereka tak punya karena akses sinyal yang tidak memadai. Apalagi benda-benda elektronik seperti televisi dan yang lainnya. Listrik pun mereka baru dapatkan akhir-akhir ini setelah berpuluh-puluh tahun tertinggal zaman. Entah apa yang membuat sinyal ponsel maupun televisi tak dapat dijangkau di desa ini. Padahal di desa sebelah semuanya sudah modern. Banyak kalangan muda-mudi yang memilih merantau ke kota besar setelah lulus sekolah menengah pertama. Bahkan mereka yang tak punya biaya, lulus sekolah dasar pun sudah dibiarkan merantau. Mereka hanya akan pulang 1 tahun sekali saat lebaran tiba. Semua itu tak luput dari keterbuaian mereka dengan alat-alat serba canggih di kota. Sudah berbagai cara yang dilakukan pemerintah agar desa ini lebih maju seperti yang lainnya. Namun tak pernah ada yang berhasil karena akses yang sulit. Seorang calon wali kota yang sedang kampanye pernah mencoba membangun jembatan menuju desa. Namun hasilnya nihil. Selalu saja ada korban setiap harinya. Sehingga baru 1 minggu berlangsung, pekerjaan itu kembali ditutup sebelum ada korban selanjutnya. Andai semua warga memiliki banyak uang, tentu saja desa Wanima sudah menjadi desa mati sejak dulu. Namun sayang, mereka tak bisa berbuat banyak. Di hutan, Santi dan yang lainnya sedang beristirahat. Berapa lama lagi kira-kira kita sampai? Ucap Dimas sembari meneguk air minum. Kakinya sudah terasa kebas akibat terus berjalan. Semua pandangan otomatis mengarah pada hutan rimbun kejauhan. Entah mengapa semakin dikejar, hutan itu terasa semakin jauh. Saat ini saja mereka sudah menghabiskan 10 jam perjalanan tanpa banyak beristirahat. Namun rasanya tak mengurangi jarak mereka dengan hutan larangan. Padahal jika dilihat-lihat, hutan itu tak terlalu jauh dari desa Wanima. Bahkan warga desa masih bisa melihat jelas hutan itu walaupun dari kejauhan. Entahlah, yang pasti tak akan memakan waktu yang sedikit, jawab Joko sembari menyeka keringatnya. Dia menyandarkan punggungnya di bawah pohon. Terdengar suara gemeretak tulang yang berasal dari pinggang Joko. Perjalanan mereka tak selalu melewati tanah landai. Tak jarang mereka harus naik turun bukit serta berjalan di pinggir jurang yang membutuhkan keseimbangan ekstra
agar mereka tak terperosok ke dasar jurang. Ditambah lagi, punggung Joko yang harus menahan beban tas berisi makanan tentu membuat dia 2 kali lipat lebih cepat lelah daripada yang lainnya. Kenapa tidak sampai-sampai ya? Padahal jika dilihat dari belakang rumah kita, sepertinya hanya butuh waktu 3 atau 4 jam saja untuk sampai ke sana. Dan saat ini kita sudah menempuh 10 jam perjalanan. Tapi sepertinya ini belum mencapai setengah perjalanan, ucap Santi dengan raut wajah bingung. Mungkin karena kita banyak naik turun bukit, jadi banyak menyita waktu, jawab Joko asal. Mungkin juga sih. Santi mengangguk sembari membuang pandangannya. Kini dia menatap langit yang mulai menguning di barat. Santi melirik jam di tangannya. Waktu sudah menunjukkan pukul 4 lebih. Sedangkan Kiai Abdullah tak banyak bicara. Dia lebih banyak menggunakan pikirannya. Apa yang diucapkan Santi ada benarnya juga. Sangat aneh apabila dipikir dengan nalar manusia. Apa ini termasuk tipu daya setan? Batin Kiai Abdullah. Tapi aku tak merasakan hal itu. Apa mungkin hal ini sudah direncanakan oleh para pendahulu? Mereka tak mungkin membuang basur dalam jarak dekat, bukan? Sambung Kiai Abdullah dalam hati. Namun baru kali ini dia tak percaya dengan ucapannya sendiri. Dia menutup matanya sembari mengucap beberapa kalimat tullah untuk memastikan. Astagfirullah, ucapnya setelah kembali membuka mata. Matanya berkeliling ke segala arah hingga akhirnya berhenti di sebuah pohon yang lumayan besar. Kenapa aku bisa kecolongan? Ucapnya. Dia sampai berdiri dan memastikan jika penglihatannya memang tidak salah. Ada apa Pak Kiai? Tanya ketiganya dengan serempak. Pohon itu, tunjuknya. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.